Gimana sih Bu awal muasalnya atau tahap-tahapan awalnya, misalkan kalau kita di eksekutif itu ingin mengajukan suatu peraturan yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas, mungkin bisa diceritakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurima Jiwayanti. Hari ini kita akan melakukan podcast atau ngobrol santai sih sebenarnya tentang kebijakan publik dan aplikasi tentunya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sebelum saya memperkenalkan siapa rekan saya hari ini, perlu diketahui obrolan kami ini bersifat santai, tidak ada unsur politik apapun dan lain-lain, semata-mata untuk kepentingan perkuliahan kami. Hari ini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua rekan saya. Ada yang pertama Ibu Dia Putri Aruma, silakan memperkenalkan diri. Selamat malam, saya Dia Putri Aruma, teman dari Mbak Nurima. Ini ada tugas dari universitas untuk kita menyelesaikan tugas mengenai kebijakan publik. Mungkin bisa diceritakan latar belakang Bu Dia Putri? Oke, saya aktivis di Nganjuk, Mbak Nurima. Mungkin nanti panjang lebar akan tahu sendiri latar belakang saya. Biar penasaran ya teman-teman yang lihat ini ya nanti. Oke. Yang berikutnya ada Bu Erni, silakan memperkenalkan diri Bu. Selamat malam, nama saya Erni. Kebetulan saya juga teman dari Mbak Nurima yang satu kelompok untuk mata kuliah kebijakan publik. Latar belakang saya di sini adalah pegawai di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau dilihat dari latar belakangnya sudah bisa kita ketahui bersama ya bahwa beliau-beliau ini sebenarnya tidak asing dengan yang namanya kebijakan publik. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, saya mau sedikit memberi gambaran sedikit atau meresum dari apa yang sudah disampaikan Pak Daim kepada kita, bahwa menurut Anderson dalam public policy making, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Begitu juga Thomas R. Dye dalam Understanding Public Policy menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari beberapa definisi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Adapun tahapan-tahapan kebijakan publik, antara lain yang pertama adalah identifikasi masalah, kedua adalah formulasi, ketiga adopsi, keempat aplikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dari sedikit rangkuman ini kita mau ngobrol nih tentang kebijakan publik yang tidak asing lagi di sekitar kita. Yang pertama sih saya mau tanya ke Bu Erni dulu ya Bu Erni, sebagai bolehlah saya nyebut eksekutifnya gitu ya kalau di pemerintahan. Gimana sih Bu awal muasalnya atau tahap-tahapan awalnya, misalkan kalau kita di eksekutif itu ingin mengajukan suatu peraturan yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas, mungkin bisa diceritakan Bu? Iya Mbak Nurima, untuk awal daripada penyusunan perda, kita itu dari masing-masing OPD membuat usulan kepada bagian hukum Setda Kabupaten Nganjuk, di mana setelah dari OPD-OPD terkumpul dengan semua yang ada di OPD yang untuk mengusulkan perda sama bagian umum, nanti akan diusulkan secara keseluruhan ke Dewan DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Sebelum menyampaikan usulan ke bagian hukum itu tentunya kan melakukan tahapan seperti identifikasi masalah itu tadi ya Bu ya? Iya betul. Sebelum kita mengusulkan ke bagian hukum, setiap OPD itu harus menyusun kita membuat perda itu gunanya untuk apa. Nah, kalau memang itu sangat urgent dan segera untuk dilakukan pembahasan dan menjadikan perda, maka biasanya untuk dari
bagian hukum sekretariat daerah itu sudah memberikan yang urgen-urgen itu didahulukan untuk dibahas lebih lanjut di DPRD. Berarti ada prioritas-prioritas yang Betul. mungkin bisa didahulukan gitu. Iya, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Oke. Sekarang beralih nih ke Bu Dia Putri. Iya. Kalau boleh saya menyebutkan ini dari sisi legislatifnya lah. Tahapan-tahapan apa Bu ketika sudah menerima usulan raperda, saya nyebutnya raperda dari bagian hukum yang tentunya sudah dihimpun dari beberapa OPD, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan? Terima kasih Mbak Nurima. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapannya. Setelah dari eksekutif itu bagian hukum pemerintah daerah itu mengusulkan beberapa raperda tentunya ke legislatif. Dan itu juga disertai dengan mungkin ada NA, naskah akademik. Yang keduanya yaitu ada yang namanya rancangan raperda. Kan kita harus tahu juga ini isinya apa sih, mengenai apa, mungkin seperti itu. Setelah itu yang disampaikan Bu Erin tadi saya lebih jelaskan lagi. Kalau di dari eksekutif ke legislatif itu ada skala prioritas juga sama. Jadi di bagian hukum juga ada skala prioritas, mungkin yang didulukan yang mana. Terus di sana juga seperti itu lagi kita bahas. Jadi eksekutif sama legislatif membahas ini mana sih yang harus kita dulukan. Seperti itu. Mungkin masyarakat yang harus cepat katakanlah dibuatkan peraturan agar supaya di masyarakat itu sendiri juga akan terbantu. Karena apa? Tujuan kita kan membuat peraturan perundang-undangan itu kan yang utama kan untuk melindungi masyarakat gitu. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga Mbak, setelah ada skala prioritas terus ada pembahasan. Yang di sana yang membahas itu pansus Mbak biasanya. Setelah dibahas pansus dan menjadi perda, itu nanti akan setelah kita sahkan, nanti mungkin yang mensosialisasikan nanti adalah pihak eksekutif. Dari bagian hukum ya biasanya Bu? Atau mungkin langsung OPD-nya langsung bagian hukum. Nanti terus langsung ke OPD karena mungkin yang tahu situasinya kan OPD Mbak yang mengusulkan secara tadi. Teknis memang OPD yang lebih menguasai gitu. Oke Bu, mungkin dalam masa-masa penyusunan itu tadi baik pembahasan dengan eksekutif dan lain-lain, tentunya juga dari pihak legislatif kan juga ada identifikasi masalah sama seperti yang dilakukan oleh eksekutif. Langkah-langkahnya mungkin bisa diceritakan Bu? Biasanya begini, dalam pembahasan itu memang kita mengacu pada mungkin undang-undang, Permendagri ataupun yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita lakukan itu secara local wisdom. Jadi di Kabupaten Nganjuk ini bagaimana sih? Gitu. Karakteristiknya masyarakatnya seperti itu ya. Betul. Yang ketiga biasanya kita kan suka weruh ke mungkin yang sudah menerbitkan perda tersebut. Jadi misalnya di Kabupaten Blitar atau Kabupaten Tulungagung yang sudah melaksanakan perda tersebut, kita ngangsu kawruhnya ke sana mungkin yang seperti dengan itu. Perda yang sejenis yang mau akan kita bahas betul, gitu ya. Betul. Kalau dalam rangka langsung kaweruh itu biasanya atau kita mungkin bisa mengartikan seperti studi banding seperti itu ya Bu Dia. Itu bisa nggak otomatis langsung diterapkan di Kabupaten Nganjuk? Tergantung karakteristik kebutuhan di Kabupaten Nganjuk karena mungkin beda nggih. Tadi yang saya sampaikan local wisdom tadi kan tidak sama sana dengan sini. Mungkin ada yang beberapa diadopsi, ada yang kita mungkin kesampingkan. Jadi ya sesuai dengan karakteristik Nganjuk. Jadi tetap diprioritaskan apa yang sesuai dengan masyarakat kita, nggih. Kalau boleh tahu ini sedikit pertanyaan, pernah nggak ketika mungkin kalau mencari aspirasi atau dari konstituennya yang ada di legislatif misalkan
mencari aspirasi masyarakat itu ada semacam kendala gitu Bu? Ada. Jadi mungkin begini, perlu sedikit bercerita ya mengenai katakanlah yang berbenturan dengan mungkin masyarakat yang ada di bawah. Seperti halnya contoh saja mengenai undang-undang desa kemarin kita adopsi dengan Perda Desa. Ya, kebetulan setelah Perda Desa itu kita sahkan, terus ada rujukan ya Permendagri 27 itu menyebutkan bahwa pemilihan itu dilakukan oleh perwakilan tokoh. Pemikiran kita kemarin sebelum sebelum disahkan itu pemikiran dari legislatif itu tidak seperti itu. Jadi pemilihannya sesuai dengan perwakilan KK, gitu loh. Ternyata ada peraturan yang di atasnya bahwa yang memilih itu adalah tokoh. Jadi tidak bisa tidak perkakas bagaimana yang betul. kita Ini angan-angankan di awal ya. Ini permasalahan aja ya yang mungkin sedikit aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya juga tidak akan terlalu dalam menanyakan bagaimana penyelesaian tersebut. Setidaknya kita sudah mengetahui bahwa ternyata dalam membuat suatu peraturan daerah ataupun kebijakan publik itu tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak hal-hal yang tentunya dipikirkan bersama, baik itu dari pihak eksekutif maupun legislatif. Oke, untuk selanjutnya saya tanya ke Bu Erni nggih. Ketika suatu peraturan itu sudah ditetapkan, misalkan suatu perda ditetapkan, tentunya akan kembali kepada pelaksana, di mana pelaksana ini adalah dari eksekutif kebanyakannya. Itu gimana Bu penerapannya? Ya, terima kasih Mbak Nurima. Kalau memang perda itu sudah ditetapkan oleh DPRD bersama eksekutif dan sudah disahkan dan diundangkan, tinggal pelaksananya adalah OPD yang bersangkutan. Seperti yang kita contohkan adalah perda tentang retribusi objek wisata yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan. Nah, sebenarnya dalam sosialisasi belum dilaksanakannya perda itu, kita melakukan sosialisasi dari masyarakat, paling tidak masyarakat setempat daripada objek tersebut, bahwa untuk retribusi di dalam objek wisata itu kemarin yang setelah kita buat itu adalah kenaikan harga, tarif harga. Perlu disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat sekitar pada umumnya, dan tidak lupa pula melalui media sosial agar semua masyarakat mengetahui kalau retribusi daripada objek wisata itu telah berubah. Ya, kendala yang dihadapi di sini banyak sekali karena masyarakat belum bisa menerima dengan adanya ekonomi yang ada di perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Nah, itulah salah satu kendala bagi dinas kita dalam melaksanakan perda tersebut. Jadi pada intinya sebenarnya kita pengen sibuk dari retribusi itu meningkatkan PAD seperti itu ya. Tapi karena mungkin karena kondisi lagi pandemi gini ya, kondisi perekonomian masyarakat, duh kok mahal banget ya, mau wisata aja kita mau refreshing agak mahal. Tapi semoga semua kendala-kendala itu bisa teratasi dengan cara komunikasi dan tentunya sosialisasi yang baik nih Bu. Iya, betul. Saya mau closing aja deh. Intinya kalau mungkin dari statement terakhir dari Bu Dia Putri, sebenarnya apa sih yang penting dari merumuskan kebijakan publik itu? Kebijakan publik kalau saya pikir kita ya harus tetap, kalau dari segi saya ya Mbak ya, tetap dari memikirkan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Yang satu itu, yang keduanya ya untuk menaungi bahwa pemerintah daerah ini juga tidak kecolongan apapun mengenai undang-undang ataupun peraturan yang lain, dan mungkin yang selanjutnya untuk meningkatkan PAD itu yang perlu, gitu loh. Oke.
Kalau dari Bu Erni mungkin statement terakhirnya kaitannya dengan kebijakan publik maupun aplikasinya mungkin bisa disampaikan. Nah, kalau menurut saya bahwa kebijakan publik tujuan utamanya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, di samping untuk mensejahterakan masyarakat, otomatis di dalam pemerintah dituntut untuk meningkatkan PAD. Nah, disitulah kebingungan di antara untuk kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan PAD yang merupakan suatu tugas pokok dan fungsi daripada Dinas Pariwisata. Oke, terima kasih Bu Erni, Bu Dia Putri. Kalau boleh saya sedikit menggarisbawahi dari apa yang kita obrolkan tadi. Pada intinya kebijakan publik itu dibuat untuk kepentingan masyarakat, untuk melindungi kepentingan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Di mana sebenarnya tujuannya PAD ini pun akan kembali juga kepada masyarakat seperti itu, nggih. Akan tapi kadang penerimaan atas kebijakan yang muncul itulah yang kadang ada sedikit kendala di lapangan. Tetapi sekali lagi hal-hal tersebut bisa diatasi ya oleh teman-teman mungkin melalui sosialisasi dan lain-lain. Yang kedua adalah adanya kebijakan publik tersebut merupakan suatu pagar dan payung hukum seperti itu ya untuk melindungi program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman, yang terutama yang ada di eksekutif. Seperti itu nggih, mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Bu Dia atau Bu Erni? Mungkin cukup Mbak Nurima. Cukup nggih. Oke, saya sedikit memberi closing aja terkait dengan kebijakan publik, bahwa setiap kebijakan itu tidak serta-merta bisa diterapkan langsung kepada masyarakat. Kebijakan publik membutuhkan pengujian, membutuhkan eksperimen, pengulangan tahapan-tahapan, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan itu dapat diminimalisir sedini mungkin. Aspek manfaat bagi masyarakat tentunya menjadi yang paling utama dan menjadi prioritas yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijakan publik tidak boleh asal diputuskan. Demikian dari kami bertiga. Terima kasih banyak. Semoga banyak memberikan manfaat, terutama dalam bidang keilmuan kebijakan publik dan aplikasi. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan kami bertiga ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.